Wih, mantap. Yes. Apa itu? Live ya? Live. Apa ini? Ngolen. Oh, saya cilik-cilik ya? Mantap. Lah, kuwi apa kuwi? Aku repot ya. Jelas ya deh. Jangan. Aku jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kuwi apa kuwi? Wih deh. Wah, itu untuk berkat dari mana itu kok maremen? Wes, mantep. Aduh. Sehat teman-teman? Kabarnya gimana, sehat? Gus, aku harap silaturahmi tenggriani jenengan. Monggo di Pekalongan ya, kabupaten ya, di Talun. Linknya mana bosku? Nggak ada link. Kuwi apa kuwi? Kipas. Oh, kipas. Sesuai angan-angan. Jadi mewujudkan angan-angan. Mewujudkan angan-angan. Iya. Angan-angan kan bayangan, kan bisa diwujudkan. Saya hanya mau sedikit untuk menyampaikan saja bahwa Pengadilan Negeri Surabaya saat ini sedang mendapatkan karma. Di demo sana sini. Ya, terakhir juga saya melihat itu di demo yang bukan dari masalah kasus MSAT saja gitu. Loh, ini ada apa dengan Pengadilan Surabaya? Ini ada apa dengan Pengadilan Surabaya, saudara-saudara? Ini aneh, ini ajaib gitu loh. Ini sepanjang sejarah ini ada apa dengan Pengadilan Negeri Surabaya? Yang begitu masif sekali permasalahan. Jadi semakin kesini itu semakin jelas. Mulai kemarin ada mahasiswa. Mahasiswa kemarin juga sudah ada orasi untuk menuntut Pengadilan Surabaya agar menjadi fungsi ya, penjaga amanah undang-undang. Untuk apa? Untuk mencari keadilan. Ternyata ya belum tahu ya, karena kita juga sedang menunggu ini dari Bapak Hakim yang mulia. Ya. Kemarin dari mahasiswa ya, demo. Terus tadi ada dari apa itu demo itu saya melihat ya. Terus ada dari PCTAI. PCTAI itu apa ya? Saya nggak tahu. Namanya apa PCTAI itu? Mas, PCTAI itu apa? Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Itu juga ada aksi damai dengan cara doa bersama. Ada kerusuhan tidak? Tidak ada kerusuhan. Masa yang mau menegakkan keadilan harus menunggu ada kerusuhan dulu? Maka harapan besar saya adalah agar PN Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, ini kembali kepada fitrah. Ya. Bisa menjadi rujukan untuk mencari keadilan. Bukan penghakiman. Bukan penghakiman, saudara. Kenapa? Coba bayangkan ya, mulai kasus Putra Kiai Jombang. Coba bayangkan teman-teman semuanya. Saya tetap akan membahas itu dulu sebelum selesai. Ya semua biar Indonesia itu tahu.
mulai dari permasalahan penggerebekan pesantren Jombang Sidikiyah. Yang dicari adalah satu orang namanya Mas Beki, putra Kiai Jombang, Syekh Muhtar Mukti. Coba, lo kamu kemana? Yang beliau adalah putra Syekh Muhtar Mukti, sang mursyid Torekot Sidikiyah Indonesia. Mulai dari penggerebekan atau penangkapan yang diduga melakukan pencabulan santriwati belasan di bawah umur. Nah, ini. Nih, coba ini. Nah, ini. Ya. Fakta yang terjadi adalah tidak ada santriwati belasan apalagi lebih-lebih di bawah umur, tidak ada. Tidak ada. Nih, catat dulu nih. Yang kemarin rame, woi rakyat Indonesia, catat ya. Yang kemarin rame ada kasus pencabulan terhadap santriwati di bawah umur, yang katanya ada belasan santriwati di bawah umur. Fakta sampai detik ini, fakta hukum itu tidak ada santriwati di bawah umur. Tidak ada. Kalau ada tangkap saya ya. Dicatat ya rakyat Indonesia ya. Saya tidak untuk memprovokasi, tetapi saya untuk kontrol sosial. Ya, saya kontrol sosial di media. Ya. Saya ketua umum Siber NKRI. Masih loyal untuk kontrol sosial, mana hoax, mana tidak. Dan berita itu adalah hoax. Saya sampaikan, hoax. Ya. Itu yang pertama tuh. Pertama hoax. Pencabulan santriwati di bawah umur yang jumlahnya belasan, seperti predator apa yang dikatakan sama Rudy Kamri, itu adalah hoax. Hoax. Catat dulu itu. Ini rakyat Indonesia biar tahu ya. Ini rokoknya kok sumpelnya wangel ya Allah. Ya, catat dulu itu, hoax. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi santriwati di bawah umur, belasan santriwati di bawah umur, pesantren Sidikiyah, hoax. Saya bertanggungjawabkan ya. Saya mempertanggungjawabkan sebagai ketua umum Siber Anti Hoax. Ya, jadi saya masih punya kendali. Ya, saya masih kontrol sosial di sini. Hoax, apalagi yang disampaikan oleh Pak Niko saat itu menjabat sebagai Kapolda Jatim, yang katanya ada banyak santriwati di bawah umur pencabulan atau banyak korban lah ya, kurang lebihnya itu. Mohon maaf kalau agak salah. Yang disampaikan Bapak Kapolda Jawa Timur waktu itu Pak Niko Vinta, itu adalah hoax. Hoax. Paham nggih? Paham. Oke. Ya, jadi yang hoak-hoak di sini perlu saya sampaikan, soalnya rakyat Indonesia sekarang itu masih agak malu-malu gitu, malu-malu kucing gitu loh ya. Menyuarakan kebenaran itu masih malu-malu kucing, takut dibully, takut dihujat. Makanya saya awali dulu biar semangat untuk menyuarakan hak kebenaran. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Kapolda yang baru biar tahu juga apa yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Bapak Niko Avinta tentang ada kasus pemerkosaan yang korbannya itu banyak. Tidak ada, apalagi isunya itu sampai santriwati belasan di bawah umur, seperti yang dikatakan oleh si Rudy Kamri, ada seorang predator, ngisep darah seorang gadis di bawah umur, widih, keren. Itu kalau seandainya benar pun terkutuklah. Ya, saya itu paling vokal menyuarakan itu.
Jangankan putra Kiai Jombang gitu loh. Seorang yang ngakunya Habib juga sebelum itu ya. Anda semuanya masih paham ya? Sebelum ada kasus itu ada oknum Habib sekalipun yang mengakunya cucu Nabi, oknum Habib maksud saya, dia melakukan pencabulan santrinya, itu pun saya paling anti dan kita suarakan. Ini tidak ada. Maka itu adalah hoax. Ya, oke. Tuh diinget-inget dulu tuh, diinget-inget. Mudah-mudahan Bapak Kapolda yang baru bisa tahu ini runtutannya seperti apa. Pak Kapolda ya, ini yang disampaikan dulu ini masalah Sidikiyah ini ya waktu itu ya. Dan diduga untuk Bapak Propam, untuk Bapak Divisi Propam Polri ya, ini dugaannya sangat kuat sekali. Ini ada sebuah perlakuan yang di luar SOP. Coba, kenapa kalau saya seandainya dugaan ini terjadi, Pak? Bapak bisa bayangkan ini, Bapak Divisi Propam Polri ya. Biar Bapak tahu, ini menangkap satu orang namanya Subeki, putra Kiai Jombang. Penangkapannya ini sungguh-sungguh overload, saya katakan. Ya, ini menggunakan ratusan personil. Bahkan kurang lebih hampir ribuan kali ya. Hanya untuk menangkap satu orang dan itu pun tidak berhasil, Pak. Nggak tahu ini SOP yang mana yang digunakan, ya. Kekuatan apa yang digunakan. Padahal saat itu di dalam Sidikiyah saat itu ada acara kegiatan untuk pelantikan. Makanya terlihat banyak orang yang dulu diviralkan tuh. Ya. Viral akhirnya. Seperti ada perlawanan seolah-olah seperti itu. Ya. Oke lah. Saya tetap menghormati proses hukum ya. Tetapi dugaan, saya menyampaikan di sini dugaan boleh? Boleh ya? Dugaannya adalah ini tidak sesuai dengan SOP. Tidak sesuai dengan SOP. Ya. Ya, jadi kami sebetulnya enggak ya, kode etik ya. Kami enggak memviralkan itu ya. Ada rekaman-rekaman CCTV juga ya. Sebetulnya banyak sekali. Ya. Banyak sekali rekaman-rekaman CCTV saat itu terjadi itu. Waduh, banyak sekali. Ya. Nih ya, Bapak Kapolri biar tahu. Ya. Saya itu juga salah satu bagian daripada Polri, saya perlu menyampaikan ya, kalau seandainya ini bengkok ya kita harus luruskan supaya ada pembenaran juga, maksud saya ya. Dan itu pun dengan ratusan personel, bahkan sampai ribuan, itu pun tidak berhasil menangkap seorang Subeki, putra Kiai Jombang. Subeki datang menyerahkan diri karena diminta sama abahnya, yaitu Syekh Yai Mokhtar Mukti. Ya, ini perlu saya klarifikasi nih pelan-pelan. Ya, kami ada bukti-bukti CCTV dan lain sebagainya, ini sangat Masya Allah. Sangat aneh bin ajaib ya. Saya memantau ya penangkapan terorisme. Kami melakukan pencegahan radikalisme sampai penangkapan teroris ya. Yang kami lakukan nih sampai kontrol mulai dari pencegahan radikalisme sampai penangkapan para teroris. Ini tidak segininya. Tidak segitunya. Ya. Tidak segitunya nih ya. Ini supaya Propam Polri ini bisa nanti menelusuri lagi nih. Ada kesalahan SOP. Karena kalau tidak dibenahi, nanti bisa terjadi seperti apa? Kanjuruhan. Yang menewaskan banyak orang. Ya. Menewaskan banyak orang. Ratusan orang. Itu padahal tidak ada yang namanya penangkapan atau apa itu. Tetapi bisa menewaskan banyak orang, ratusan. Apalagi ini, ya Allah. Nangkap satu orang. Halo? Ini masalah yang sini ya. Dugaan mungkin ada oknum. Ya wallahu alam. Saya tetap menghargai proses hukum. Saya tetap menghargai, ya. Lalu untuk soal persidangan
Saya perlu ingatkan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, Anda semuanya melihat. Ya, proses dari persidangan sampai ke 26 sidang terakhir. Ya, dari pertama sampai sidang terakhir. Dulu saya, wah ini serius banget nih sepertinya nih. Wah ada belasan santriwati, ada 5 santriwati, ada korbannya banyak katanya. Yang diantoi. Diantoi. Yang dikentu. Yang dikentu kan sangar sekali tuh. Lebih sadisnya bukan kentu, bukan diantoi, bukan. Dicabuli. Seorang predator. Putra Kiai Jombang. Edian. Giliran ada bau-bau agama begitu, terus ada bau-bau putra kiai begitu, langsung viral. Karena kesukaan sendiri, orang Indonesia sendiri kesukaannya seperti itu. Ya. Giliran agamanya disentil aja, langsung kebakar. Padahal nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ya. Bapak, Ibu dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saya sampaikan sekarang. Sampai saat ini tidak ada yang namanya lebih dari 1 korban yang mengaku diperkosa. Cuman 1 orang yang mengaku korban, itu pun kasusnya cinta-cintaan. Itu pun kasusnya adalah seorang pelakor yang mencita-citakan ingin menjadi istri kedua dari yang namanya Subeki, putra Kiai Jombang. Tidak keturutan. Ya, ini sudah segala cara dari dulu ini. Mulai dari dia pengen dinikahi sampai dia berambisi ingin menjadi istri keduanya Subeki. Nih, saya berbicara di sini ya, bisa dipertanggungjawabkan. Saya masih punya rem karena kita melakukan investigasi. Ya. Ini tidak ada yang namanya kasus murni pemerkosaan, tidak ada, tetapi direkayasa kasusnya menjadi kasus pemerkosaan untuk menghakimi. Jadi begini, jelasnya. Mungkin saja bapak-bapak penyidik kepolisian ini menjadi tumbalnya orang-orang sakit hati. Sampai sekarang jaksa ini menjadi penjilatnya orang-orang yang sakit hati. Ini adalah BSH, barisan sakit hati, yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang pelakor, yang ingin dinikahi, yang ingin menjadi istri keduanya Subeki. Catat, jangan sampai lupa. Takutnya lupa nanti ya, Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia. Apalagi ada yang terhormat semuanya, netizen pencari keadilan. Saya ceritakan. Lalu, kenapa kok Gus Arya bilang seperti ini? Ini fakta atau hoax? Saya Ketua Umum Cyber Anti Hoax, memiliki perizinan yang lengkap, ya, resmi yang diakui oleh negara untuk menangkal, untuk kontrol sosial terhadap berita-berita hoax. Saya pertanggungjawabkan. Ya, saya pertanggungjawabkan ya. Ingat, catat. Arya mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Fakta persidangan. Ya. Fakta persidangan sampai sidang ke-26. Hasilnya adalah saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU ngawur semua. Harusnya kan memberatkan. Harusnya memberatkan tuh yang namanya terdakwa, dia memperkosa, harusnya memberatkan. Yang lucu lagi adalah dalam dakwaan ini si tukang pemerkosa ini didakwa. Ini banyak sekali. Mana saksinya? Apakah saksi-saksi ini dihadirkan? Tidak ada.
Ya ingat, rakyat Indonesia biar tahu. Apakah saksi-saksi ini dihadirkan? Bahkan saksi yang dijebot dalam dakwaan, contohnya nih, dalam dakwaan si siapa namanya? Si Miyabi diperkosa, ya kan? Dalam dakwaan si Miyabi diperkosa. Contohnya, diperkosa itu saat kejadian itu sebelum diperkosa diantar sama si siapa itu namanya? Sama kakek Sugiono. Kan? Miyabi sebelum diperkosa sama kakek Sugiono itu diantar sama si tukang ojek atau orang yang punya sepeda motor yang nganter ini. Sini Mas, bentar Mas. Siapa yang nganter di sini? Diantar sama ini. Ini adalah yang nganter. Yang nganter kakek yang nganter Miyabi sebelum kakek Sugiono itu memperkosa Miyabi. Nih. Nah, ternyata setelah di dalam dakwaan ada catatan seperti itu. Bahwa si Miyabi ini sebelum diperkosa diantar sama ini. Sama kakek Sugiono. Diantar sama ini. Sebelum diperkosa sama kakek Sugiono. Ternyata dalam dakwaan ini orangnya disebut tetapi tidak ada orangnya. Akhirnya apa? Tim pengacaranya si terdakwa akhirnya mencari tahu ini nih siapa. Coba ditanya, dihadirkan. Akhirnya yang menghadirkan ini dari PH. Dari PH-nya terdakwa diambil nih. Saya seandainya ini pengacaranya. Mas, sini Mas. Ini Mas. Mas, kamu pernah nggak mengantarkan Miyabi itu ke sana di tempat itu sebelum diperkosa? Bener katanya. Tidak mengakui. Kamu malah marah-marah ya waktu itu ya. Kenapa saya dimasukkan dalam dakwaan, betul nggak? Betul. Loh ini kan repot. Ini hukum dari mana? Ini katanya, orang ini katanya si Mas ini mengantar Miyabi datang ke sebuah tempat sebelum diperkosa sama si kakek Sugiono. Loh ini kan repot. Ini fakta yang terjadi saudara-saudaraku. Ini salah satu contoh. Jadi dakwaan-dakwaan itu tidak pernah terjadi dalam persidangan. Lucu gak? Bahkan ada tim-tim ahli. Ada ahli-ahli hukum pidana. Ada saksi ahli hukum pidana pun menyampaikan. Sebetulnya kasus seperti ini tidak layak untuk dipersidangkan. Itu loh saksi ahli loh. Itu saksi netral loh itu, bukan sogoan, bukan pesanan. Coba Anda bayangkan saudara-saudaraku, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, apakah seperti ini Indonesia? Hukum yang harusnya tegak menjadi panglima. Panglima tertinggi setinggi-tingginya ini, hukum. Ternyata menjadi tumpul seperti ini. Coba bayangkan. Ya, lalu kita sambung lagi. Dalam persidangan ini dilanjut. Besoknya lagi sidang lagi. Ditanya sama hakim. Saudara korban, saya mau tanya. Seolah-olah seperti itulah. Karena ini kan sidang tertutup lah. Ini pernyataan ilustrasi pernyataan dari PH ya. Anda kan sebagai korban. Saat itu Anda itu posisinya di mana saat diperkosa? Lalu si korban bilang, Pak Hakim, saya saat itu posisinya di atas, Pak. Loh, iki piye? Bapak Ibu yang terhormat, yang ada di sini, saya mau tanya sama Anda. Bapak pernah dengar film-film kasus pemerkosaan dia keenakan di atas? Ada? Pak Sambo, sini Pak Sambo sebentar Pak Sambo. Oh jangan ya. Ini ada Pak Sambo itu. Ya sudah, jangan deh. Jangan. Nanti tambah viral saya. Nanti tambah viral nanti Pak Sambo. Soalnya lagi di media banyak sekali ya. Ya. Saat ditanya sama hakim, korban, kamu kan di sini di persidangan ini kan mengaku sebagai korban. Saat kamu diperkosa posisinya di mana? Posisinya di atas. Wes. Jelas tidak? Terus waktu pemerkosaan itu terjadi, dia merobek baju kamu atau memaksa atau seperti apa? Enggak Pak Hakim, saya buka kancing sendiri. Bagaimana menurut Anda Bapak Ibu di seluruh Indonesia menghadapi hukum yang seperti ini?
Coba bayangkan. Lalu ditambah lagi, karena ada tim pengacara, ini kan pernyataan-pernyataan ilustrasi kan dari tim PH ya. Karena sidang yang kasus-kasus seperti ini kan tertutup. Ditanya sama si tim PH-nya terdakwa. Ya, ditanya, mbak, kamu yang mengaku diperkosa, aku mau tanya, ini ada cat sayang-sayangan mbak. Ini catatan siapa mbak? Oh ya betul, itu catatan saya. Manggil sayang, catatan mesra, manggil sayang cinta-cintaan. Betul dia mengakui. Si korban yang mengaku korban ini mengakui kalau itu cat mesra itu adalah dia menggoda Subeki. Menggoda Subeki yang saat ini dituntut 16 tahun penjara. Modar hukum kalau kayak begini. Kalau seandainya Subeki ini adalah tumbal dari keserakan Jin Tamak, Jin Tomang, lalu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya siapa? Yang bertanggung jawab atas istrinya yang ditinggalkan dia di penjara siapa? Kalau hukum ini tidak benar. Apakah zaman sekarang hukum ini bisa dipastikan bisa menghakimi ketika ada saksi gosip? Apakah saksi gosip ini bisa menghakimi orang? Saya tanya, seandainya gua ngomong begini nih dalam sidang. Gua di tempatnya Pak Lurah, di sidang sama kelurahan, ya kan? Karena ada pernyataan kontroversi saya. Saya lagi bermusuhan dengan yang namanya Selamet. Seandainya. Karena saya bilang di Facebook, Selamet tonggoku diperkosa sama tetangga sebelah. Istrinya Selamet. Istrinya Selamet diperkosa. Gitu. Istrinya Selamet diperkosa sesama tetangga sebelah. Bukan diperkosa, ditidurin. Kata saya. Saya yang menjadi saksi karena apa? Saya menduga. Lalu saya dijadikan saksi. Arya, kamu kata siapa? Selamet itu katanya kok istrinya diperkosa sama tetangganya, tidur sama tetangganya. Saya kata Pak Sambo. Apakah kesaksian saya itu bisa untuk menghakimi seseorang tanpa ada bukti? Tanpa ada saksi mata? Arya, istrinya Selamet itu ditiduri sama tetangganya. Kamu kata siapa? Wah, ini kata orang lain. Apakah itu bisa dijadikan bukti? Kalau ini bisa, saya mau bilang, Bapak Oknum Jaksa, ibu kamu sudah nggak perawan ya? Ayo, kata siapa? Kata saya. Sah. Pusing saya. Pusing nggak? Pusing. Kayak begitu bisa memberatkan. Ya, coba Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Saksi gosip sekarang ini bisa menjadi saksi beneran. Ini nggak melihat. Ini hanya mendengar isu dari sana. Ketika di dalam persidangan saksi gosip ini dimintain keterangan, ya Pak, Subeki dia mencabuli perempuan itu Pak. Gitu Pak Hakim. Oh ya, oke. Lalu untuk saudara saksi, tahu kalau saudara Subeki ini, saudara terdakwa, memperkosa si Miyabi, itu Anda dari mana beritanya? Oh, saya dengar dari Facebook Pak. Oke, berarti catat. Apakah itu bisa? Saksi-saksi gosip bisa menghakimi, bisa mempengaruhi. Kalau bisa, hancur hukum sekarang. Hancur sehancur-hancurnya. Ya. Jadi posisinya di atas. Buka kancing sendiri. Ada catatan mesra. Ada cinta-cintaan. Ada sayang-sayangan. Pasalnya pemerkosaan. Pancabulan. Kekerasan seksual. Anune nganti suwek-suwek. Visume iki visum sekondi kuwi aku gumun. Ya, ini mudah-mudahan Kejagung
Bapak Kejagung, ya biar tahu ini hukum yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya sebelum mendapatkan karma. Karma yang sangat besar. Yang lebih sadis Bapak Ibu, biar tahu semuanya ini. Ini dituntut 16 tahun. Ancamannya aja 12 tahun ya. Ancamannya tok aja 12 tahun. Ini maksimal masih ditambahin 3/4. Jadi totalnya adalah 16 tahun tuntutan. Ya. Coba. Sangat menyedihkan hukum zaman sekarang ini. Ya. Wes aja wedi Gus, pantang mundur lho. Sing wedi ki ya sapa? Aku urusan sama oknum-oknum itu nggak pernah ada judulnya takut. Ya, kalau ada orang-orang yang kira-kira tidak suka dengan saya menyampaikan ini dianggap saya ini adalah provokasi, panggil aja saya, diajak ngopi. Nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti ada orang yang saya salah ngomong mau dilaporkan, laporin aja, biar rame sekalian. Ya, nggak masalah. Ya, coba Bapak Ibu, hati nuraninya sudah mati apa hidup? Fakta persidangan seperti itu tuntutan 16 tahun. Ingat, sekarang Pengadilan Negeri Surabaya hampir menyambut karma ini. Di demo sana sini. Kemarin dari mahasiswa, terus dari aliansi lagi, dari orang lain, dari pihak lain. Kemarin dari PCTAI. Untuk apa? Ini sudah kelihatan di Surabaya ini. Pengadilan Negeri Surabaya ini ada apa ini? Ya. Alam ini hancur Bapak Ibu. Ini karena manusianya. Karena manusianya. Musibah di mana-mana karena siapa? Karena manusianya. Bangsat tidak. Kalau itu tidak terjadi, bangsat. Kalau seandainya Subeki ini tidak bersalah, sampai dihukum 1 hari saja di penjara tidak pantas. Apalagi ini dituntut 16 tahun. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya? Siapa yang bertanggung jawab kepada istrinya yang telah ditinggalkan? Bangsat tidak? Bangsat. Ini hukum harus ditegakkan. Oknum-oknum ini bangsat tidak? Bangsat. Ada kepentingan tidak? Ada. Dugaannya. Ya. Hati-hati ini. Gawe no iku Pak Sambo gawe kopi dulu sebentar. Biar saya semakin lancar. Kopinya kopi ST. Karena rokoknya ini udah rokok ST nih. Bangsat tidak kalau ada oknum seperti itu, bangsat. Bangsat saudara-saudara. Ya. Bangsat tidak? Bangsat. Ada nggak kata-kata yang lebih kasar daripada bangsat? Ini supaya menjadi atensi nih pihak-pihak terkait. Saya ngomong keras kayak begini supaya apa? Tujuan saya adalah baik, mengingatkan. Karena sudah cukup perjuangan saya untuk menjaga marwah bangsa ini. Pemerintahannya yang kita kawal marwahnya, institusinya yang kita kawal, yang pertaruhannya adalah nyawa. Tapi kalau ada lahir seperti ini, dan ini menyangkut masalah pesantren,
Maka kalau ada kata yang lebih kasar daripada bangsat, katakan. Mana yang lebih bangsat lagi? Ada nggak? Oknum-oknum ini. Adil tidak ketika ada kasus pemerkosaan. Dugaannya pemerkosaan yang dilakukan oleh satu orang. Ya. Satu orang dilakukan oleh satu orang, ngakunya korban tapi ada cat mesra-mesraan. Pantas tidak kalau itu kasus murni pemerkosaan? Tidak ada, saudara-saudara. Gua belum pernah nemu yang namanya ada pemerkosaan itu pakai sayang-sayangan dulu. Cinta-cintaan dulu. Ini murni pure. Dugaannya adalah perempuan tersebut, si Miyabi, ini menjadi pelakor alias penggoda. Sallu ala Nabi Muhammad. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Ini fakta yang terjadi. Pelakor menjadi pelapor. Hanya untuk apa? Harta yang melimpah. Hanya demi apa? Ingin berubah kehidupannya lebih baik. Ini belum kalau kita kaitkan ada jin tomang, ada rentetan-rentetan yang menumpang di dalam permasalahan ini. Ini ada. Ini Bapak Ibu se-Indonesia biar tahu. Ini sebetulnya masalah-masalah keluarga sebetulnya. Ya. Masalah-masalah keluarga. Ditumpangin sana dan sini. Ditumpangin itu orang yang tidak suka sama subeki. Dan ini terjadi. Latnat tidak, latnat saudara. Orang-orang seperti itu harus dihancurkan tidak? Hancurkan saudara. Hancurkan orang-orang seperti itu. Ini untuk Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, untuk institusi terkait, ya, saya memohon, saya meminta untuk apa? Ini harus dibersihkan saudara-saudaraku. Ya, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Harus, wajib dibersihkan. Kalau mau Indonesia ini adil, aman, sentosa, lestari, harus dibersihkan semuanya. Kalau nggak mau Indonesia hancur, bersihkan nih. Nih, ini entek-entek dajjal itu, harus dibersihkan. Tahu nggak Dajjal itu apa? Dajjal itu bukan kayak Selamat. Dajjal itu bukan kayak si Frankie. Dajjal itu bukan kayak si Paidi. Bukan. Dajjal itu adalah sifat. Sifat tamak. Dajjal itu adalah sifat fitnah. Zaman sekarang kok ada orang ngaku beragama Islam, tapi kelakuanmu apalagi orang-orang yang mengatasnamakan aliansi santri. Aliansi santri lo mondok apa enggak? Mondok di mana? Aliansi santri itu mengedepankan kalau Anda diajarin. Dengan cara apa? Islah. Tabayun. Itu aliansi santri. Kok ada aliansi santri malah menghakimi pesantren? Kan rentetannya ke sana. Tabayun dulu. Ketemu dulu. Allah sesungguhnya menutupi aib-aibmu.
sesuatu yang Anda sampaikan ke publik, aib saja, yang dimaksud aib saja kalau disampaikan, kalau itu benar saja, namanya menggibah. Apalagi nggak benar, namanya fitnah. Fitnah adalah sifat dajjal. Yang kamu gaungkan tentang pesantren putra kiainya yang mencabuli santriwati belasan, Anda sudah terdoktrin oleh sifat-sifat dajjal. Ketika omongan Anda didengarkan oleh ribuan orang, kamu akan menanggung dosa ribuan orang. Dosa jariah yang akan kamu terima. Yang akan kamu terima adalah dosa jariah. Camkan itu baik-baik omongan saya. Ya. Saya sebagai ketua umum Cyber Anti Hoax, Cyber NKRI, mencegah yang terjadinya sifat-sifat dajjal. Apa yang saya lakukan adalah mencegah dari sifat-sifat dajjal. Nah, ini yang terjadi itu banyak sekali. Fenomena zaman sekarang, ketika viral dianggap sebuah kebenaran. Ini yang harus diluruskan. Ketika viral itu seolah-olah ya adanya. Kerjaan saya adalah untuk melawan arus. Tidak peduli kau menghujat saya membela tukang cabul. Gak peduli kamu hina-hina saya sebagai pembela seorang predator. Gak peduli saya. Aku kok orang santri, aliansi santri, mondok di mana? Saya sudah lelah. Dari kemarin kita minta baik-baik, ayo tabayun sama saya, aliansi santri. Ayo kita diskusi yuk. Ayo kita ngobrol yuk sama Arya. Mana? Ngumpet semuanya. Orangnya ya nonton di sini. Yang ngaku aliansi santri, orangnya ya nonton. Ada yang gagah-gagahan juga, ngakunya dari NU. Wih, wah pakai nemteknya NU. Lu mecah belah NU, bangsat. NU gak ada kayak begitu kelakuannya. Kau sudah lakukan apa terhadap NU? Bawa-bawa NU. Apa yang terbaik yang pernah kamu lakukan? Yang ada kamu mencemarkan ngaku NU, mencemarkan pesantren, menelanjangi marwah pesantren. Kayak begitu benar ngaku sebagai aliansi santri. Benar kayak begitu. Allah sendiri menutupi aibmu sesungguhnya. Tetapi kenapa kerjaan kamu adalah membongkar aib orang? Kayak begitu, nama mengatasnamakan aliansi santri, mondok di mana? Lo mondok di mana dulu? Saya ngomong kayak begini karena udah kelewatan. Gue mau ngajak tabayun baik-baik saja nggak bisa. Sebetulnya gue gak pantas gue ngomong kayak begini. Kamu mau diskusi di mana? Apa perlu diskusi di TV? Ya? Aliansi santri kok merusak citra pesantren? Hah? Lucu kan? Hati nuranimu tuh sudah mati. Sudah mati, tahu nggak? Ada aliansi santri kayak begitu. Itu bukan aliansi santri, namanya aliansi tak. Sabar Gus, enggak.
Saya nggak pernah sabar melihat kedoliman. Atas namain, ini bukan santri, ini oknum ini. Besok ngaku-ngaku NU deh. Apalagi ngaku wartawan-wartawan NU apa dari media-media NU. Dadak. Dadak. Jangan pernah menakut-nakuti saya. Cangkemku wis rusak losdol. Menumbalkan untuk NU yang untuk kebaikan. Bukan kamu, bukan aib orang. Tabayun ndak, islah ndak. Ngaku-ngaku ada oknum dari NU. Oknum itu kayak begitu. Mau rame-rame sekalian urusannya sama saya. Rame aja. Aku NU, apa yang kamu sudah lakukan sama NU? Bang ini dia nonton ini. Yo gregetan karo aku, yo jengkel karo aku, tabayun. Kalau kamu jengkel sama saya tabayun. Dudukku jelas, tempatku jelas. Nyari saya gampang, nyari kamu yang susah. Tuman, kayak begitu tuh. Kelakuan itu. Bangsat yang kayak begitu. Kita saat ini tidak dijajah sama bangsa lain, tapi dijajah oleh umat sendiri. Siapa yang menjajah? Dajjal, sifat-sifat Dajjal itu. Rupanya seperti apa? Rupanya seperti Paidi, seperti manusia. Ngaku-ngaku aliansi santri, oknum itu. Nggak ada aliansi santri seperti itu. Nggak ada. Oknum. Aliansi. Sejak kapan itu ada aliansi kayak begitu? Sejak kapan coba? Senggol Arya dong. Senggol. Rame yuk sekalian. Udah gak sabar saya. Mondok ora tau ngaku aliansi santri. Mondok dulu biar tahu. Bangsat orang-orang kayak begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya memang edukasinya seperti ini bagi Bapak Ibu yang belum hafal karakter edukasi saya. Mohon maaf, jadi saya memang orangnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya ngomong memang blokosuto, apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Hak, batil ya batil. Hak yang kita suarakan hak Bapak Ibu. Batil ya batil. Lah menyuarakan kebenaran itu Bapak Ibu, itu rasanya sakit Pak. Dibenci orang banyak Pak, banyak musuhnya Pak.
Tapi tenang aja, jangan terlalu berburu-buru Anda mencintai saya. Bisa jadi besok saya tidak sepakat, saya tidak sejalan dengan apa yang Anda pikirkan. Tapi insya Allah, kalau Anda lurus-lurus saja, hanya berprinsip untuk menyuarakan yang hak, yang batil ya batil, insya Allah kita satu server. Karena sudah musim, ini sudah akhir zaman, banyak dajjal. Dajjal itu melainkan apa ibu, bapak ibu? Dajjal itu adalah sifat. Besok Arya rata. Siapa yang mau ngeratain saya? Gigiku mau diratain nih. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya selain kebenaran. Apalagi yang nggak bener sok-sokan mau menghakimi saya. Hah? Dadak. Bu Sutarsi, nggih, waalaikumsalam dari Taiwan, nggih, monggo. Kenapa Gus? Iya, sedang menyuarakan kebenaran Bu. Nggih. Nggih. Nggih, niki lagi nyuci otaknya orang-orang yang sifatnya dajjal. Biar apa? Biar panas. Lagi disuwok dari jarak jauh. Ini saat ini saya sedang menyuwok sifat-sifat dajjal nih. Biar panas. Biar keluar semuanya. Yang hati nuraninya mati biar hidup. Oh mau coba bengak-bengok wis bengi. Ono sing komentar ngono barang. Ya di sini saya sudah laporan sama RT Pak. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, saya sudah laporan di sini. Aman. Lolos Gus untuk kebaikan katanya. Jadi boleh, sudah izin di sini. Aman lah, teriak-teriak. Setuju Gus, malah seneng. Nggih. Jadi ngapunten yang belum tahu karakter saya, jangan deg-degan nggih. Saya ngomong keras begini tujuannya adalah baik. Hakikatnya adalah baik. Hakikat saya sampaikan di sini hakikatnya adalah baik insya Allah. Ya, kenapa? Hari ini bukan untuk waktunya mencari orang yang berilmu. Hari ini nggak butuh lagi orang-orang yang pintar, tetapi hari ini membutuhkan orang-orang yang berani, Bapak Ibu. Hari ini bangsa kita krisis keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Ya, ada di sini juga Bapak Ibu ada yang salah paham juga. Kok sekarang Gus Arya mengkritik pemerintah? Tidak. Oknum bukanlah pemerintah. Oknum ini setan, bukan pemerintah. Bapak, Ibu jangan salah paham. Nah, kita bukan kaum, kita bukan kelompok-kelompok khawarij yang tidak taat terhadap seorang pemimpin, yang makar terhadap seorang pemimpin. Tidak, saudaraku. Kita saat ini sedang perang dengan para oknum-oknum yang merusak citra pemerintahan. Citra institusi, saudara-saudaraku. Oke. Jadi ampun salah paham. Ada ini kadang-kadang saudara-saudara yang salah paham ya. Kok Arya sekarang kok kritik bapak-bapak polisi? Tidak. Kita masyarakat Indonesia harus tetap bersama Polri. Dukung, apalagi saat ini Polri ini sedang tidak baik-baik saja. Karena ada oknum-oknum seperti Sambo contohnya. Ya. Karena ada oknum-oknum Kapolres. Kepala Polisi Republik Indonesia. Kapolres oknumnya banyak. Ya. Ya oknum nih. Bukan institusinya. Institusi insya Allah berterima kasih sama saya. Insya Allah institusi berterima kasih dengan saya. Bapak Ibu jangan takut saya nanti dipanggil polisi besok. Jangan takut. Kalau seandainya ada yang berani panggil saya besok, diperkarakan, di penjara, rame. Gak apa-apa. Saya akan tebus itu.
kalau ada oknum polisi ya bangsat. Kalau seandainya ada oknum polisi ya bangsat. Ada nggak lebih jelek lagi daripada bangsat? Kalau ada saya akan sampaikan. Bukan bangsa, bukan, tapi bangsat. Kalau bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi kalau bangsat, bangsa yang tersesat, itulah bangsat. Biadab boleh, ditambahin biadab juga boleh. Ya. Keparat ya Gus, keparat. Kalau ada yang lebih sadis daripada bangsat, biadab, keparat, apalagi sebutin aja di sini. Ya. Gak usah takut. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu baper. Memang ini cara-cara saya ya seperti ini kalau saya ngomong. Jadi mohon maaf sekali lagi. Mungkin orang-orang yang lama sudah tahu ya edukasi radikal saya seperti apa. Kalau menyampaikan seperti apa, ini belum apa-apa Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah fokus urusan untuk mengawal, untuk melakukan pencegahan, paham-paham radikalisme, kelompok-kelompok terorisme, saya lebih ekstrim dan lebih keras lagi. Ini belum apa-apa Bapak Ibu, nggak usah salah paham. Ya, sudah tahu ya, yang teman-teman saya, ya, tentara-tentara langit dari Cyber NKRI sudah paham ya? Saya sudah lama nggak menyapa tentara-tentara langit Cyber Anti-Hoax, Cyber NKRI. Yang dari Cyber NKRI coba ngacung, ketik Cyber NKRI wilayahnya. Contohnya Cyber NKRI Madura, Cyber NKRI di Lampung, Cyber NKRI Jakarta, silakan diketik. Saya udah nggak lama, udah agak lama ya, nggak. Karena nanti kita pencegahannya mulai nanti di 2023 kita lebih disibukkan ke sana. Oh ada Pak Muhammad, sebenarnya Sukabumi Jawa Barat. Oh nah, Pak Ridi sama Rere ya. Kalbar hadir Gus, oh dari Kalbar, Cyber NKRI Kanada siap, Uncai. Pendukung Cyber NKRI ya. Medan hadir Gus, siap. Dari mana nih? Sebutkan linknya, link berapa? Dari Cyber NKRI linknya berapa disebutkan? Kode link Cyber NKRI Bengkulu. Jadi mohon maaf ini untuk saudara-saudaraku yang di dalam keluarga besar Cyber NKRI. Saya kurang terlalu ini. Tuh, 719 Cyber NKRI Sidoarjo. Linknya, sebutkan linknya, link. Lumajang Tanjur Gus, ya oke 01 oke. Pasukan langit Gus, ya. Pati salam NKRI ya. Link Jaya Lestari channel Cyber NKRI Sidoarjo siap. Cuma nyimak siap. Monggo dolan konkum Bontang Kalimantan Timur siap. Muhammad Khalid Hanafi. Saya bareng Kang Khoir Putra Gus. Oh siap, ya tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Endang Lestari. Salam Taman Raya NKRI Gus, siap. Cyber NKRI Gus Rembang Pak Suwardi, oke. Malaysia hadir Gus, siap Pak D.
Terus dari mana lagi nih? Ada Raka link pos roda. Waduh. Udah pencot deh. Yang psikisnya sudah kena gara-gara dunia pencot keluar. Masih banyak perjuangan kita di luar pencot. Gabung dong Gus dari Cilacap siap. Bali hadir Gus Arya siap. Paham Gus nggih. Warga 10 Bengkulu siap. Saya di Sidikia juga Gus siap Pak Didi. Oh ternyata di Siberen Kari ada dari Sidikia juga ya. Dari warga 10 ya. Tulang Bawang Lampung hadir Gus siap. Saya udah gak pencot Gus, lencai, terima kasih, baguslah. Putu Waya Eyang Sunan Kalijaga, DMR Misteri. Keltara salam. Madiun hadir salam. Warga 10 Comal Gus, ya. Rolling hadir Gus, siap. Indonesia Raja. Saya wilayahnya mana? Pancasila NKRI terbang kemana-mana. Ilusi 737. Kebumen ikut Gus dari MDJ. Pencot Prei ya. Haryati Mamae pencot Prei nggih. Malang hadir Gus, siap. Dari Karyo Sugeng. Ya. Bojone apa mbiyen ya wong Sidikiyah to Gus? Ndak. Comal hadir warga 10. Demak nyimak Gus dari Dibra. Kediri hadir Gus siap dari Arik Panca Saputra. Gresik 10 Gus siap dari Karyono. Bali dari Arya 313. Sebelum Gus Arya ke Sidikiyah, saya duluan di Sidikiyah Gus. Oh iya. Kalau saya kan bukan santri Sidikiyah, cuman saya tidak rela saja melihat ketidakadilan yang terjadi di Sidikiyah. Ya. Saya sampaikan sekali lagi, saya bukan santri Sidikiyah ataupun saya orang torekot Sidikiyah, tidak. Tetapi saya paling peduli terhadap apa-apa yang nggak bener. Kasihan itu Sidikiyah. Ditelanjangi itu sama orang-orang yang mengaku aliansi itu. Aliansi santri lagi. Orang edan itu. Saya bukan orang Sidikiyah, jadi apa yang saya sampaikan tidak mewakili Sidikiyah. Angkruk terapi ST, Pati hadir siap. Pekalongan hadir Gus dari SPTP Indonesia. Oh siap. Mojokerto selalu hadir nggih. SPTP Indonesia itu mana? Pernah kedenger tapi saya lupa. Yang ngikutin Gus Arya lama pasti paham nggih. Ampun Gus, walah Mbak Junet. Mbak Junet ki awet ya. Sehat selalu Mbak Junet. Rodo direm ben rap panas nemen cak ya. Madura hadir Gus ya Bu Siti Asyah. Ya, sekarang begini, kenapa saya itu jengkel gitu loh. Saya itu cuma memikirkan melihat fakta-fakta persidangan kemarin. Masa iya sih ada orang membuka kancing sendiri, posisinya di atas, ada surat, ada chat mesra-mesrahan, cinta-cintaan, sayang-sayangan, bisa disebut itu pemerkosaan. Bahkan yang aneh saksi tidak ada. Saksi fakta tidak ada, cuman gosip kok disidangkan. Ini hukum yang macam apa? Dan lebih ironisnya adalah dituntut 16 tahun Bapak Ibu. Kalau kita punya hati nurani, ya apa sih? Ya apa gitu. Paham gak maksud saya gak? Jangankan Sidikiyah Bapak Ibu. Anda punya pesantren, atau Anda punya yayasan, atau Anda punya organisasi. Jangankan sebesar itu, Anda punya keluarga. Kalau diperlakukan orang seperti itu pasti saya akan marah. Kalau ini fakta-fakta ini tidak terjadi tetapi dituntut 16 tahun, yang bertanggung jawab siapa? Masa depan terdakwa yang difitnah itu siapa yang bertanggung jawab masa depannya? Belum anak-anaknya yang kecil-kecil. Kasihan tidak? Kasihan Bapak Ibu. Maka saya berharap
PN Surabaya ini menjadi penegak seadil-adilnya. Supaya apa? Hukum alam ini berjalan. Jangan sampai ini oknum-oknum diadili sama alam. Alam yang mengadili. Ini PN Surabaya. Saya berharap seadil-adilnya supaya apa? Tidak mendapatkan karma. Jangan sampai bencana yang besar nanti terjadi. Ada solusi nggak Gus? Ada. Solusinya adalah ini negara hukum. Hukum itu picek. Hukum itu buta. Makanya ada persidangan yang dirilet, yang dirujuk itu adalah apa? Berdasarkan saksi, berdasarkan bukti. Ini adalah fakta-fakta persidangan yang harusnya ditaati oleh semua yang ada di dalam persidangan. Hakim memutuskan bijak atas dasar itu. Coba bayangkan sekarang ini Jawa Timur musibah semua. Ya Allah, kita doakan saudaraku. Ini Jawa Timur lagi disorot. Jawa Timur itu adalah puser. Seolah alam ini sedang marah. Meluapkan emosinya akibat apa? Manusia-manusia bangsat itu. Makanya musibah banyak. Ini ada yang komentar dari kacamata bolong. Mana ada korban perkosaan tanggal 8-10 hari kemudian tanggal 18 sudah aktivitas biasa. Foto dan video menunjukkan dia lagi aktivitas biasa sambil senyum-senyum. Enggak logis korban palsu. Ya. Paku bumi ini Jawa Timur. Diogok-ogok bencana. Akhirnya teko. Ya. Jawa Timur itu puser. Ya. Jawa Timur itu puser. Masya Allah. Kita doakan saudara. Andi Jo, apa kabar? Ya. Alam marah. Akibat apa? Manusia-manusia seperti itu. Ulah bangsat-bangsat seperti itu. Visum 2 tahun katanya. Betul Arya. Visum 2 tahun. Lucu kan? Masa diperkosa posisinya di atas. Makanya. Lucu kan? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya itu hanya kasihan. Ketika ini orang gak bersalah. Hanya kasusnya adalah kasus. Si pelakor memiliki keinginan. Pengen dinikahi. Tetapi pelakor itu gagal dan sakit hati. Akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang yang ingin berpolitik. Tuh, di dalam kasus itu tuh politik tok isinya. Coba bayang no. Lihat mukanya yang katanya korban aja muak, apalagi nafsu. Babar belas. Emang gak cantik ya? Alame wayah nagih utang wis. Wayah nyaur.
Surabaya Kota Pahlawan Gus Pak Suwardi SWD. Jawa Timur Aji Sekti, Jawa Tengah Aji Saka, Jawa Barat Aji Putih. Semua saudara, ayo kita bersatu, Indonesia Jaya. Pastinya itu. Yani rezeki, peran pengacaranya gimana Gus? Agar Mas Beji bisa lepas dari jeratan 16 tahun hukuman. Ini sedang diperjuangkan. Apakah mungkin si korban itu mau dijadikan korban dalam persidangan MSAT? Mendapatkan kekayaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi begini Bapak Ibu. Gus BI, Gus Udin, selamat hadir. Jadi ceritanya begini Pak. Ini sebetulnya masalah keluarga. Dulu ada seorang perempuan itu suka sama Mas Beki. Ini ya aslinya ya. Nah kebetulan wanita itu pernah mondok di, ini mau diceritain apa enggak? Ini udah tahu semua apa belum? Kalau ada yang belum tahu, komentar belum tahu Gus, tak ceritain. Singkat, cukup 5 menit beres. Udah pada tahu belum teman-teman? Kalau belum tak ceritain. Saya soalnya sering cerita loh. Cerita belum tahu Gus, oke. Belum tahu Gus, oke. Belum Gus, oke. Oh banyak yang belum tahu, oke ya. Oke, belum tahu ya. Begini Bapak Ibu ya. Saya sedang tidak ingin menggurui teman-teman semuanya, Bapak Ibu di sini. Saya hanya cerita berdasarkan fakta investigasi. Apa yang kita lakukan saat itu. Ya. Jadi ceritanya, perempuan itu mondok di Sidikiyah. Memang tabiatnya perempuan itu memang suka dari 2014 itu di dalam pesantren itu kalau pergi keluar dari pondok itu ketemu sama pacarnya. Pacarnya itu inisialnya GA. Inisialnya itu adalah GA. Ini sebelum urusannya sama Mas Beki ya. Putra Kiai Jombang ya, belum ini sebelum. Lalu setiap pulang dari pondok perempuan itu sudah lehernya merah-merah. Ini ada saksi-saksinya ada. Saya punya saksi-saksinya. Rekamannya saya rekam semua, itu kesaksian dari temennya sih yang mengaku korban itu, yang laporin itu Bapak Ibu. Kesaksian dari temennya si Miyabi itu yang mengaku diperkosa itu adalah apa? Tujuannya cuma satu, pengen dinikahi sama Subeki, putra Kiai Jombang. Jadi begitu ceritanya, singkatnya. Gak penting males ya, gak usah ditonton toh Julfa. Aku tahu kok kamu siapa, aku tahu. Lalu dia sampai tujuannya cerita ke temannya dia, teman nyantrinya itu. Temannya dia itu diceritain bahwa dia itu rela untuk menjadi istri kedua. Awal. Ya. Awalnya seperti itu. Tetapi sebelum ke Mas Beki itu sudah dari 2014 pacaran sama laki-laki. Itu inisialnya GS. Orangnya ya nonton. Orangnya nonton di sini. Nih ceritanya. Nah, satu sisi ada cerita seperti ini. Ini cerita ini fakta karena ada saksi-saksinya ya. Ya. Satu sisi adalah Mas Beki itu adalah putra tunggal dari Syekh Muhammad Mukhtar Mukti. Beliau ini putra tunggal, pengusaha yang sukses, dia pemilik pabrik rokok ST. Saya tentrem, itu omsetnya itu waktu saya investigasi, omsetnya nggak kurang dari 10 miliar tiap bulan. Membayar pajak pun besar, pajak cukai rokoknya seperti ini Bapak Ibu. Ini rokoknya. Rokoknya seperti ini. Ini rokok yang sangat Indonesia banget. Oke? Lah, di dalam keluarga sendiri pun Mas Beki ini punya ibu angkat atau ibu tiri. Ini cerita dalam rumah tangga ini, dalam keluarganya Mas Beki ini. Dari kecil Mas Beki ini sudah dikeroyok, difitnah dari kecil.
Tidak disukai karena apa? Mengenai tahta. Dan Mas Beki ini pengen disingkirkan. Kenapa? Dirasa Mas Beki ini sebagai penerus satu-satunya untuk Sidikiyah. Ini politik dulu dalam keluarga. Termasuk juga ada politik. Masalah apa? Pabrik rokok. Saingan pabrik. Ini kan hasilnya sangat besar sekali ya. 70% itu untuk kemanusiaan. Lah di satu sisi ada cerita seperti itu. Digabung menjadi satu. Digabung menjadi satu. Satu sisi ada perempuan yang ingin dinikahi sama Mas Beki. Mas Beki itu sudah punya istri. Terlepas si perempuan itu dulu pacaran sama yang namanya GS. Wah itu udah begini juga. Wong udah merah-merah kok dia pulang ke pondok. Merah-merah. Setiap pulang ke pondok dia keluar lagi apa kemana sama pacarnya lah contohnya. Merah-merah. Nah itu temannya sendiri yang cerita. Temannya si Miyabi itu yang cerita. Yang sekarang jadi pelapor itu. Yang harusnya pelakor. Itu jauh-jauh hari itu. Lah akhirnya karena dia sakit hati diabaikan cintanya. Dia gagal menjadi istri muda, dia gagal menjadi istri kedua, sakit hati. Inilah ada keluarga yang ingin menumbangkan Subeki putra Kiai Jombang ini. Ini keluarga sendiri numpangi perempuan itu. Berharap kalau Subeki ini masuk penjara, ya apalagi Bayai Mukhtar ini sudah usianya sepuh hampir 100 tahun. Apalagi harapannya, ini harapan orang jahat ya. Harapannya Mbak Yaitar ini mati. Harapannya Mbak Yaitar ini mati. Yang dianggap penerusnya masuk penjara. Namanya sudah hancur. Kegagalan dari orang yang jahat itu adalah untuk menghancurkan pesantren. Karena sesungguhnya pesantren itu pun mau dihancurkan. Tapi gagal. Mau disusupi ideologi. Jadi ideologi pesantren itu kan ideologinya cinta tanah air. Ideologi cinta tanah air ada rekamannya. Saya pernah posting juga ya buktinya. Ada orang dari gerombolan ini yang mendoktrin Sidikiyah mau dihancurkan. Kenapa? Ada ideologi cinta tanah air itu, bulwaton minal iman itu. Mau dihancurkan, mau diganti Sidikiyah yang baru. Jadi politik-politik ini sangat banyak sekali. Paham gak? Lah, tujuan yang pertama adalah untuk menguasai. Sidikiyah ini supaya tumbang, tetapi gagal. Ini kegagalan mereka. Segagal-gagalnya dia menumbangkan Sidikiyah, minimal Subeki harus masuk penjara. Memanfaatkan siapa? Perempuan itu. Paham gak maksud saya? Perempuan itu yang suka akhirnya bagaimana caranya supaya menjadi sebuah delik hukum. Ya sampai hari ini yang terjadi. Akhirnya Subeki walaupun persidangannya tidak ada saksi. Ya. Ini fakta persidangan yang saya ceritakan. Walaupun tidak ada saksi tetapi masih saja. Yang harusnya kan kalau seandainya ini Subeki ini pelaku pemerkosaan harusnya kan memberatkan semua. Ini hampir dalam persidangan meringankan Subeki. Karena tidak ada saksi, tidak ada bukti. Artinya meringankan. Saksi-saksi meringankan. Ahli forensik, saksi hukum pidana meringankan. Menyampaikan sesungguhnya ini tidak layak untuk dipersidangkan. Kurang. Terkesan kasus ini dipaksakan. Tujuannya hanya satu. Entah yang main siapa, entah kekuatan besar apa, Subeki harus masuk penjara. Harus. Jadi kayak di film-film Bapak Ibu. Sangat-sangat mengerikan. Ini lebih-lebih kayak film cerita tersanjung. Waduh lebih ini. Mengerikan sekali. Jadi cerita singkatnya seperti itu. Ini bukan yang namanya kasus pemerkosaan, bukan. Yang jelas.
Dugaan besarnya adalah seorang pelakor menjadi pelapor. Ditunggangi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Subeki. Terkait apa? Pabrik rokok. Hotel bintang 3, Hotel Yusro yang di Jombang. Terkait apa? Penerus sebagai ketua OPSID. Ketua OPSID. Terkait apa? Pondok pesantren Sidikiyah. Itu kalau Ram Punjabi tahu bisa dijadikan film FTV, Gus. Ini jadikan film, ini kisah yang nyata. Kisah nyata. Saya mau bikin filmnya nanti. Inilah adalah fakta yang terjadi Bapak Ibu. Dan yang sangat mengerikan Pak, walaupun persidangannya tidak terbukti Pak, harusnya meringankan semua Pak. Tahu nggak Pak? Ini seperti sudah ada pesanan. Tuntutannya nggak tanggung-tanggung Pak, nggak tanggung-tanggung. 16 tahun. Gila nggak? Buat apa ada persidangan? Ini kalau anak kecil, orang awam nih tanya nih. Buat apa ada persidangan? Coba. Kalau persidangan menunjukkan fakta-fakta persidangan meringankan bukan memberatkan. Buat apa mengucapkan tuntutan 16 tahun? Apakah hati nuranimu sudah mati? Dari ahli-ahli saksi, hukum pidana pun menyampaikan. Ini kasus menjanggal sekali. Mana bisa dalam persidangan saksi-saksi gosip dijadikan patokan. Ini yang terjadi Pak. Pengadilan Negeri Surabaya. Saya juga heran. Seumur hidup loh nggak seperti ini. Yang lebih unik dan antik Pak, Anda mau percaya atau tidak. Waktu penangkapan yang gagal, yang mengerahkan ratusan bahkan ribuan personil aparat, Mbah Yaitar dulu udah ngomong. Ini fitnah. Mbah Yai kan kalau ngomong kan pelan. Wong dawuhnya itu didengar orang seluruh dunia. Warga Sidikiyah itu jutaan. Bahkan sampai luar negeri. Ini fitnah. Ini nggak benar. Kembalilah masing-masing demi Indonesia Raya. Jangan ngajak buka-bukaan. Lalu ada yang teriak. Oknum aparat. Buka Pak Yai sekarang. Pak Yai menyampaikan. Nggak nyesel tah dibuka semua. Nggak nyesel. Akhirnya apa? Besok kasus Sambo. Besok kasus Sambo. Pak Yai itu sebelumnya sudah bilang. Nanti akan ada bintang-bintang berjatuhan. Melati-melati berserakan. Puntung-puntung terapung. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Bintang-bintang berjatuhan. Jenderal banyak yang jatuh. Melati berserakan. Banyak orang-orang yang AKBP, Kapolres semuanya menjadi korban. Puntung-puntung terapung. Jawa Timur saat ini menghadapi apa Bapak Ibu? Banjir bandang. Banjir bandang. Yang menelan korban nyawa. Kanjuruan. Ratusan orang. Dan ini juga nggak viral Bapak Ibu. Tetapi ini terjadi. Ini terjadi. Apa dawuhnya Mbah Yaitar? Ini terjadi. Coba. Dan ini terjadi. Anda mau percaya atau tidak, tetapi ini sudah menjadi keyakinan para santri. Jamaah. Dan ini terjadi.
Dan ketika belum lama sebelum ada bintang 2 berjatuhan lagi, Mbah Yai sudah dawuh, ini belum selesai. Bintang akan berjatuhan ketika berani menggulung matahari. Dan saat ini sudah terjadi. Baru saja Kapolda Jatimur diganti baru berapa hari. TR-nya sudah turun. Baru berapa hari. Gugur bintangnya. Dan ini sepanjang sejarah Bapak Ibu. Jangan sampai hukum yang harusnya menjadi tempat mencari keadilan, ini nanti ada oknum-oknum kualat. Jangan salahkan saya. Saya sudah mengingatkan. Jangan sampai Anda dijemput sama karma. Karma alam. Kalau karma Allah terlalu kejauhan deh. Karma alam nanti. Jangan sampai. Hati-hati. Ini sudah terjadi. Ini jauh-jauh hari sebelum Sambo. Disusul Kanjuruhan. Diko Avinta jadi korban. Kapolres berserakan. Disusul lagi Teddy. Setelah itu disusul lagi bencana bencana. Banjir bandang. Banyak korban. Nyawa maupun material. Masya Allah. Akibat siapa? Manusia-manusia serakah. Serakah. Jadi artinya saudaraku, ayo kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Kita mawas diri, kita introspeksi. Bapak Hakim yang terhormat, saya minta Bapak jangan gunakan ego. Bapak jangan ikut-ikutan dengan mereka. Bapak Hakim harus menjadi wakil Tuhan. Melihat fakta-fakta persidangan, Bapak Hakim harus lebih bijak sebijak-bijaknya. Atau musibah besar akan terjadi. Rame. Saya sedang tidak mengancam. Cuman ini semua sudah terjadi. Saya hanya memperingatkan, antisipasi. Tetapi kalau Pak Hakim bisa menjadi hakim yang baik, kita doakan semuanya saudara-saudaraku ya, bisa memutuskan seadil-adilnya, insya Allah Bapak akan menjadi orang yang betul-betul tertolong dan akan dimuliakan sama Allah. Berkah siapa? Doa orang-orang yang kerjaannya zikir. Bapak Hakim akan mendapatkan doa dari orang-orang yang bertorekot. Bapak Hakim akan mendapatkan doa dari jutaan umat Siddiqiyah, wabil khususnya. Yang kerjanya cuma zikir, zikrullah, Allah, 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 Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Hakim akan mendapatkan banyak doa dari orang-orang yang urusannya sudah akhirat, bukan duniawi lagi. Insya Allah. Doakan Bapak Hakim. Saya yakin Bapak akan diangkat derajatnya lebih tinggi ketika Bapak Hakim menjadi hakim yang betul-betul menjalankan amanah undang-undang dengan baik dan bijak. Dan saya yakin insya Allah dunia kehakiman akan jaya lestari. Amin. Saya aminkan ketika bisa melakukan yang terbaik
tanpa ada sokongan atau pesanan atau intimidasi atau berdasarkan ego. Lihatlah persidangan, fakta persidangan itu saja. Diaminkan ya saudara-saudaraku ya, biar Pak Hakim kebuka mata batinnya, kebuka mata hatinya. Insya Allah. Kalau ada kadrun-kadrun yang komentar, dicuekin aja, anggap aja kita nggak lihat. Nanti GR. Itu kadrun itu kerjanya memang caci maki. Kalau dia nggak menghujat, rasanya itu sakit sekali. Kenapa? Emosi. Bawaannya itu udah dongki aja. Coba kalau saya tanggepin di sini, saya sebutin namanya, wah seneng dia. Dia hanya minta disebutin namanya kok sama saya. Itu kadrun-kadrun itu. Kita pura-pura gak lihat saja udah. Dia kalau udah menghujat itu pelong rasanya. Ya kadrun. Diaminkan saudaraku. Supaya kadrun juga bertobat. Bagaimanapun kadrun juga manusia. Itu gerombolan-gerombolan juga nonton saya saat ini. Gerombolan Jin Tomang juga nonton saya. Wong yo nonton iki, yo nek kene. Rasa kaget. Lah wong akun-akunnya itu dari tandain kok saya tahu kok. Satu persatu tahu saya. Insya Allah saya sudah mulai aktif saudaraku. Mulai antara dari jam 8 malam atau sampai, kalau nggak jam 8 malam, jam 9 atau nggak jam 9, jam 10. Saya live streaming. Saya sudah mulai aktif lagi. Jin Tomang kuwi sapa Gus? Jin Tomang itu ada dalam bait ceritanya Nabi Nuh. Yang tidak satu perahu. Akhirnya dia tenggelam dan terapung akhirnya. Paham ya? Jadi tidak usah menyebutkan merek. Karena kalau seandainya saya menyebutkan nama seseorang di sini, maka yang lahir adalah fitnah. Saya tidak mau. Saya tidak mau di sini memfitnah orang, tidak mau. Tetapi apa yang saya maksud, mudah-mudahan saudaraku semuanya paham. Edukasi itu ya memang nggak boleh nyebut merek. Nyebut si fulan itu, si fulan ini, tidak boleh. Karena kalau seandainya itu benar, maka menggibah. Apalagi kalau nggak benar, namanya fitnah saudaraku. Paham ya? Paham. Kalau seandainya ada yang marah-marah di sini, wajar. Saya tahu kok yang marah-marah siapa. Akun-akunnya itu udah saya catat semua sama tim-tim saya itu. Banyak tuh tim-tim saya itu. Tuh. Kau mau menggunakan akun apapun, ingat, hati-hati. Saya ketua umum Siber Anti Hoax. Saya pastikan akan kelacak semua alamat IP Anda. Kelacak kok, ada posisi di mana, saya tahu. Kadang-kadang kalau saya ke Sidikiyah, kayak kemarin saya diundang sama pengurus Sidikiyah untuk datang ikut hadir supaya menyaksikan. Saya sih nggak ada yang kenal di sana. Cuman kayak kemarin kan saya disuruh minta untuk hadir. Gus Arya, ini loh saya ada peresmian apa kemarin tuh, kayak bagi-bagi rumah itu, namanya apa? Rumah Syukur Layahuni. Itu saya diundang. Supaya apa? Saya biar lihat sendiri gitu. Dalam rangka mensyukuri ya? Mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda termasuk kemerdekaan ya? Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Itu jumlahnya sekitar 1.600 sekian unit rumah yang diserahkan. Ya. Itu saya diundang supaya apa? Gus Arya, kalau mau datang ke Jombang silakan, kami ada kegiatan bagi-bagi rumah penyerahan sebagai wujud syukur. Kita dikasih lihat tuh supaya ini nggak gosip, ini fakta kami yang kami lakukan.
apa adanya. Saya diundang. Orang-orang itu, orang-orang yang teror-teror saya di WhatsApp, itu saya tracking tuh posisinya ada di mana? Ada di Jombang. Ada di mana? Ada di pelosok. Terus kadang-kadang saya live streaming di Jombang, saya cek semua, saya tracking semua, IP addressnya saya cek pun ada di situ. Oh, ini berarti kadrun pada nyusup, wong edian. Ketemu karo aku ora wani. Jak ngopi ora wani. Gak berani mereka. Gus, tolong Suki Nur dibahas. Sudah saya bahas kemarin. Bambang Tri dan Suki Nur. Sudah masuk itu loh, sudah ditangkap. Ya. Ini gerombolan-gerombolan, hati-hati. Maka saya pernah berpesan, Mbah Yaitar itu usianya itu hampir 100 tahun dan belum mati. Doakan agar beliau tetap sehat. Beliau itu salah satu manusia saksi sejarah. Kalau Anda pernah berguru mendapatkan ilmu dari beliau, kembalilah kepada beliau. Banyak ilmu yang manfaat tentang NKRI, tentang cinta tanah air. Kembalilah kepada fitrahmu, kepada siapa? Mbah Yaitar. Anda nih yang berianat nih, yang pernah terdoktrin, masuk angin, kena hasutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kembalilah saran saya. Anda sudah benar harusnya bangga mendapatkan banyak ilmu, banyak ajaran dari Mbah Yaitar. Kalau beliau bukan orang sembarangan, usia hampir 100 tahun, gak bisa dia ngomong. Gak mungkin beliau masih nulis. Kalau ini Mbah Yaitar bukan salah satu manusia yang dipilih sama Allah, semua sudah meninggal. Tinggal beliau yang harusnya dijaga. Beliau udah sepuh hampir 100 tahun. Ngomongnya masih gagah, sesuai dengan khasnya, menceritakan berdakwah ayat-ayat kebangsaan, isi dalam Al-Quran, sesuai dengan ajaran Islam. Semuanya masih dikerjakan dengan santai. Ini manusia sangat luar biasa Mbah Yaitar ini. Anda harusnya bersyukur saat ini Anda masih menjadi saksi sejarah. Mbah Yaitar saat ini hidup, masih hidup, bersyukurlah Anda. Anda adalah sebagai saksi sejarah masih menangi Mbah Yaitar. Itu saran saya. Loh, mau kemana? Bersyukurlah saudaraku. Berbanggalah saat ini, di zaman ini, kamu masih melihat Mbah Yaitar itu masih gagah. Usianya hampir 100 tahun. Ya, hanya kurang beberapa. Usianya hampir 1 abad. Bersyukurlah. Pesan saya. Coba bayang no, selama ini Arya itu NKRI sekali. Mengedukasi dari kelompok-kelompok yang terdoktrin oleh paham-paham radikal. Orang yang ingin mendirikan negara, di dalam negara. Kita hajar semuanya ada di Sidikiyah, saudaraku. Makanya saya nggak rela. Salah satu torekot Sidikiyah asli Indonesia yang bermuara di Jawa, asli. Harusnya kita bangga. Kalau seandainya saya jadi muridnya,
Saya siap mati saya. Tidak ada artinya. Mbak Yaitar ngasih banyak ilmu Ilmunya sangat luar biasa. Ilmu dari Mbak Yaitar, ini saya buka ya. Ilmu dari Mbak Yaitar itu adalah ilmu kesukaannya negara ini. Ilmu dari Mbak Yaitar, Mursyid Siddiqiyah, kesukaannya TNI. Jadi TNI nggak capek-capek untuk mencegah kelompok-kelompok. Tetapi apa? Siddiqiyah mengajarkan untuk cinta tanah air. Mengajarkan untuk taat kepada seorang pemimpin. Tahu nggak Siddiqiyah